kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 141. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Pistol dingin diletakkan di belakang kepala Aditya, yang mengejutkan Aditya. Dengan perasaan, dia tahu bahwa pasti ada pistol di belakang kepalanya. Selama bergerak lagi, pihak lain dapat menembak, dan dia akan mati. Mendengarkan bahasa Mandarin, pria di belakangnya sangat tidak baku. Lidahnya keras, dia pasti orang asing. Tepat ketika dia akan memukul Ismail, Aditya tidak bisa menahan perasaan sangat tertekan ketika dia tiba-tiba membunuh. Dylan dan yang lainnya semua melihat ke belakang Aditya, dan mereka tidak berani melakukan gerakan lain, karena ada pistol diarahkan ke kepala Aditya, dan jika dia membuat gerakan, pihak lain mungkin akan menembaknya. Ismail memandang orang di belakang Aditya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi bangga. Ini adalah pembunuh yang telah dia persiapkan sejak lama, untuk berjaga-jaga. Hehe, apakah menurutmu dengan Dylan membantumu, kamu bisa berurusan dengan tuan saya? Ismail tertawa dan berjalan ke depan Aditya dengan tatapan flamboyan. Aditya juga tahu bahwa malam ini terlalu buruk. Bahkan jika ada terlalu banyak orang, pihak lain memiliki senjata yang sangat mematikan. Tepat ketika dia hendak menoleh untuk melihat siapa itu, pria di belakang berkata dengan suara muram, "Jangan bergerak. Jika bergerak aku akan membunuhmu." Saat dia berbicara, pria itu menekan kepala Aditya dengan senjata. "Bagaimana denganmu, Aditya? Apakah kamu yakin?" Ismail bertanya kepada Aditya dengan senyum tegas. "Kamu masih berkolusi dengan orang asing." Aditya memandang Ismail dengan dingin. "Haha, bukankah kamu juga berkolusi dengan Dylan? Hanya saja kamu membuat kesalahan terbesar. Kamu tidak tahu seberapa kuat kami." Ismail tertawa liar, dan kemudian tiba-tiba meninju perut Aditya. Aditya menahan, dan dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya melihat Ismail dengan wajah arogan. Aditya akhirnya mengerti sekarang. Di sore hari, Ismail mengangguk dan membungkuk di depannya, yang dengan sengaja menunjukkan kelemahan. Faktanya, anak ini selalu melawan dirinya. Ini cukup berbahaya. Jika bukan karena Ismail sengaja menunjukkan kelemahan, Aditya tidak akan begitu ceroboh. Situasi saat ini sangat pasif. Ismail belum cukup bersenang-senang, jadi dia akan memukul wajah Aditya lagi. Tapi saat dia mengangkat tinjunya, Dylan, yang ada di sampingnya, melempar, dan tongkat ayun di tangannya menghantam lengan Ismail. Klik, lengan kanan Ismail patah, dan dia menjerit kesakitan. "Apakah kamu tidak ingin hidup?" Pria di belakang Aditya berteriak pada Dylan, mengarahkan senjatanya ke Dylan, hendak menembak. Ledakan, Aditya tidak punya waktu untuk berbalik, dan dengan siku, dia menabrak perut pria di belakangnya. Tembakan berdering, tetapi karena siku Aditya, tembakan meleset dari sasaran dan tidak mengenai Dylan. Pada saat lampu kena dan percikan api, udara membeku karenanya. Dan ketika suara tembakan terdengar, semua orang tercengang sejenak. "Grusen, bunuh mereka!" Ismail menyeret lengannya yang patah. Dia berteriak pada Grusen dengan hiruk-pikuk. Pria dengan pistol itu berasal dari Eropa. Namanya Grusen. Dia adalah pembunuh top yang terkenal secara internasional yang telah melakukan banyak kejahatan besar. Kali ini, Ferdi, ayah Ismail, menghabiskan banyak uang dan menyewa Grusen untuk berurusan dengan Aditya dan Dylan. Ferdi telah lama mendambakan posisi Dylan, dan bermimpi menjadi bos bawah tanah di kota Manado. Ada alasan penting lainnya. Ferdi ingin membunuh Aditya dan membalaskan dendam putranya. Bahkan jika Ismail tidak berteriak pada saat ini, Grusen akan menembak dan membunuh. Grusen mengarahkan senjatanya ke Aditya dan hendak menembak. "Hati-hati, Tuan Aditya!" Dylan di samping berteriak, dan mendorong Aditya menjauh. Dan dia muncul di posisi Aditya sekarang karena inersia. Ledakan.
Pistol bunyi. Dylan berteriak, dan dia telah ditembak di bahu kanan. Darah mengalir sekejap, dan rasa sakit yang parah setelah ditembak bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Bahkan pria tangguh seperti Dylan tidak tahan dengan rasa sakit yang begitu parah. Jadi dia pingsan. Dengan bunyi gedebuk, Dylan jatuh ke tanah. Aditya tidak melihat Dylan terluka. Melihatnya jatuh, reaksi pertama Aditya adalah Dylan sudah mati. Dylan rela ditembak karena menyelamatkan Aditya. Aditya lebih dari bersyukur, tetapi lebih marah. Tanpa menunggu Grusen menembak lagi, Aditya menyerang lebih dulu, mengayunkan tongkatnya dan memukul pergelangan tangan Grusen. Dengan sekejap, Grusen terkena di pergelangan tangan, dan pistol di tangannya hampir jatuh. Pergelangan tangannya bengkak seperti roti kukus besar, dan Grusen tidak punya pilihan selain menyerahkan pistol ke tangan kirinya. Sebelum dia bisa membidik lagi, Leo sudah bergegas dengan seseorang. "Balaskan Tuan Dylan," Leo berteriak keras. Semua bawahan Dylan sangat setia. Melihat bosnya terluka, hidup dan matinya tidak pasti. Semua orang ini bermata merah. Harus menang. Leo dan yang lainnya bergegas bersama, yang benar-benar cukup bagi Grusen untuk takut. "Bajingan, jangan kemari." Grusen sedikit panik, dan memperingatkan dengan keras dalam bahasa Mandarin yang blak-blakan. Beberapa tongkat menghantam kepala dan tubuh Grusen, menghancurkan Grusen yang kuat menjadi berteriak. Tidak bisa menahan. Dia harus keluar dari ruangan, berbalik dan lari. Semua orang sedikit terkejut, dan hanya 2 kali ini setelah waktu yang lama. Anggota serigala yang mengikuti Grusen semuanya adalah rakyat jelata. Melihat Grusen berlari, orang-orang ini juga berlari di belakang. Keluar, Ismail memerintahkan 6 anggota persekutuan serigala di sekelilingnya, dan dia melompat keluar jendela terlebih dahulu. 6 anggota klub serigala melompat keluar jendela bersama dengan Ismail saat mereka berada dalam kekacauan. Ada kekacauan di luar lagi, dan selusin orang Leo yang tinggal di luar bertarung dengan Ismail dan yang lainnya. Beraninya Ismail melawan. Dia memimpin 6 bawahannya dan melarikan diri. "Tuan Aditya, apakah Anda ingin mengejar?" kata Leo. "Minta petunjuk kepada Aditya. Berhenti mengejar sekarang dan bawa Tuan Dylan ke rumah sakit." Aditya berkata dengan sungguh-sungguh. "Ya." Leo sangat mendengarkan perintah Aditya. Pada saat ini, dia memimpin seseorang untuk mengangkat Dylan. Sekelompok orang keluar dari gedung dan pergi keluar di bawah kepemimpinan Aditya. Selusin orang di luar hendak mengejar, tetapi mereka juga dihentikan oleh Aditya. "Jangan mengejar pencuri yang malang." Aditya tahu ini dengan baik. Grusen memiliki pistol di tubuhnya, dan Aditya tidak ingin bawahan ini mengalami kecelakaan lagi. Di bawah komando Aditya, orang-orang ini semua masuk ke mobil dan kembali ke kota Manado. Ketika Dylan diantar ke rumah sakit, Aditya benar-benar khawatir. Berpikir bahwa Dylan memblokir tembakan untuknya, Aditya bahkan lebih marah. Grusen sialan ini. Aditya pasti tidak akan membiarkannya pergi. "Dokter, bagaimana dengan Dylan?" Aditya bertanya kepada dokter yang keluar setelah pintu ruang gawat darurat terbuka. Lukanya tidak mengancam jiwanya, dan lokasi peluru tidak fatal. "Tapi kami sudah memanggil polisi." Dokter memandang Aditya dan berkata dengan hati-hati. Faktanya, dokter itu sangat bingung. Dia tidak bisa menebak apa yang dilakukan Aditya dan yang lainnya. Bagaimana mungkin mereka tertembak? Aditya tidak mengatakan apa-apa. Dylan baik-baik saja. Adapun pemanggilan pihak rumah sakit ke polisi juga sudah sesuai prosedur dan bisa dimaklumi. "Tuan Aditya, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Leo bertanya kepada Aditya. "Bagaimana melakukan? Tentu saja balas dendam." Dylan tertembak dan hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana bisa Aditya menyerah? Dan Ismail yang keji itu, yang meninju perut Aditya 2 kali. Aditya tidak bisa membiarkannya. "Malam ini, hancurkan grup serigala." Aditya menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah. "Dimengerti." Leo sedang menunggu kata-kata Aditya. Sekarang Dylan tidak bisa memberi perintah. Kata-kata Aditya setara dengan kata-kata Dylan. Dan Leo benar-benar patuh. Segera, Leo memanggil Rinal, dan kemudian mengumpulkan ratusan bawahan Dylan. "Tuan Aditya, saudara-saudara semuanya siaga. Kapan kita akan pergi?"
Leo bertanya kepada Aditya. Sekarang Leo tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan tidak sabar untuk menabrak markas serigala. Dylan keluar dari bahaya, dan kekhawatiran di hati Aditya telah hilang. Saatnya untuk bertindak. Ayo pergi sekarang dan kelilingi markas besar grup serigala. Aditya melambaikan tangannya dan memberi perintah. Leo setuju dan menemani Aditya keluar dari rumah sakit. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di depan rumah sakit. Tetapi lebih banyak orang bergegas ke markas besar grup serigala di pinggiran kota sesuai dengan instruksi Leo. Tuan Aditya, saya di sini. Saudara Leo membawa puluhan bawahan untuk menyambut Aditya. Beraksi. Setelah Aditya mengucapkan dua kata ini, dia masuk ke mobil terlebih dahulu. Bawahan bergerak ketika mereka mendengar suara itu. Dan lebih dari selusin kendaraan keluar dari rumah sakit dan bergegas ke markas besar grup serigala. Bersambung.